Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Tasmita, guru PAI di SMK Islamiyah Serua, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab BIS 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500125567. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Islamiyah Serua untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan materi Su'aibul Iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran sebelumnya. Silakan. Siap, doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta semuanya untuk berdiri. Semuanya untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak minta salah satu dari antara kalian untuk memimpin pembaca. Oh iya, silakan. Oke. Indonesia lahir tumpah darah di sana aku berdiri dari ibu Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia. Oke, baik. Sebelum kalian duduk kembali, silakan kalian periksa kerapihan baju kalian. Dicek kiri kanannya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil.
dan tolong dibuang ke tong sampah. Setelah itu, silakan kalian duduk kembali. Silakan dicek dulu, sampahnya ada sampah atau tidak. Ada sampah, silakan tolong dibuang ke tong sampah. Hmm, hmm, hmm. Baik, Bapak absen dulu ya. Adila Syifa, Adila Safira hadir. Aira Rahmadona, Alika Nisa R. Al-Maghfirah, Bunga Oktavia, Elisia Regina Putri, Fatia Ruhadatun Nasiha, Shinta Amalia. Shinta nggak ada kabar juga? Oh, sakit. Salwa Salsabila, Tasya Aulia Anissa. Zero. Oke, baik. Dua peserta yang tidak masuk tanpa keterangan dan satu pesertanya lagi karena kurang sehat. Oke. Mudah-mudahan yang sedang sakit hari ini, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang tidak masuk tanpa keterangan, mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa di sana. Amin. Oke. Sudah siap belajar? Halo. Halo. Hai, hai. Halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, 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 hai. Halo, hai, halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai. Oke, baik. Baik, ada sedikit permainan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, ini memerlukan konsentrasi yang penuh. Oke, jadi clue-nya adalah kalian lakukan apa yang Bapak bilang. Kalau Bapak bilang pegang kepala, ya kalian pegang kepala. Kalau Bapak bilang pegang pipi, berarti pegang pipi. Konsentrasi, oke? Siap? Siap, oke. Bapak bilang pegang kepala. Kepala, jangan ikutin Bapak, pegang kepala aja. Bapak bilang pegang rambut. Ya masih di sana aja udah. Bapak pegang hidung, Bapak pegang tangan. Ya, 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 ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana pertemuan minggu kemarin sempat dibahas mengenai iman. Ada yang masih ingat? Iman teh apa? Oke? Boleh, boleh, boleh. Iman keyakinan, yakin. Oke. Ada lagi? Ada, ya. Kepercayaan, sip. Oke. Tahu nggak rukun iman? Apa aja? Oke, pintar. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari bi khairihi wa sarihi wa bil yaumil akhir. Nah, udah pintar. Berarti iya Pak, itu rukun iman. Nah, oke. Lalu pertemuan hari ini kita akan belajar apa sih Pak? Kita akan belajar mengenai su'abul iman. Su'abul iman teh apa nantinya? Terus tujuannya nanti kita tuh kalau sudah belajar ini kita bisa apa? Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, nah kita semua tuh diharapkan dapat menjelaskan makna dari su'abul iman itu sendiri itu apa. Kemudian kita juga semua mampu menganalisis Nah, mampu menganalisis makna su'aibul iman, pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Selanjutnya, kita juga
mampu mempresentasikan makna su'ibul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Oke? Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau begitu, tolong ada satu cuplikan video Bapak minta kepada kalian untuk menyimak terlebih dahulu. Silakan. Nah, Waalaikumsalam, ada apa Ibu? Saya mau belajar. Oh, silakan Bu. Mari Bu. Silakan dong. Ya, siap. Wah, bagus banget nih. Sekali silakan Bu. Aku ada apa? Jadi itu tentang yang apa ya Bu? Itu Bu yang Bu. Itu mah bayar kapan aja bisa, bukan tambahan. Gak masalah. Oh iya, akhir-akhir ini kok saya jarang lihat Budira ikut pengajian ya? Bentar ya. Kamu mana aja sih kok beli gas terus ngobrolnya Iskang ini? Ibu kan lagi masuk ke pengajian dulu. Iya maaf ya Bu. Ya. oke. Oke, sudah nontonnya sudah? Sudah. Oke, dari video yang barusan kita simak dan dikaitkan dengan materi yang sebelumnya bahwa tadi sampaikan bahwa iman teh percaya, iman teh keyakinan, rukun iman tadi sampaikan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari wa sahrihi ya bi khairi wa sahrihi wa bil yaumil akhir. Nah, ketika kita melihat cuplikan video di sini, apakah cuplikan video di sini itu menampilkan perilaku orang yang beriman atau tidak? Iya. Tolong kalian sebutkan di adegan mana yang mencerminkan kalau perilaku ini pencerminan dari perilaku iman. Yang mana? Yang sholat. Oke. Maksud ada yang sedang mengerjakan sholat. Itu adalah cerminan iman. Good. Apalagi? Hah? Yang lagi yang mana? Yang bersin. Terus mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi? Sebelah sana, apa? Menyingkirkan kayu yang menghalangi jalan. Apakah itu termasuk cerminan perilaku iman? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Bayar hutang. Benar. Ada lagi? Ada yang menambahkan lagi? Oke. Banyak ya tadi cerminan-cerminan bahwa video barusan teh itu perilaku-perilaku yang mencerminkan perilaku kalau orang itu adalah beriman. Oke. Nah, simak ke sini. Ini ada dalil tentang Syu'abul Iman Quran Surat Al-A'raf ayat 50-54. Bapak akan bacakan satu kali, kemudian kalian ulangi. Oke? Oke. Kelihatan di layarnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbukum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam.
Bapak minta ada perwakilan yang membacakan ulang Quran Surat Al-A'raf ayat 54 ini, laki-laki satu orang, perempuan satu orang. Oke, Akbar. Boleh. So, silakan. Nah, Akbar ya. Oke, silakan Akbar. Bacakan yang tartil jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله Sadaqallahul Selanjutnya ada perempuan. Siapa? Siapa? Siva. Oke, silakan Siva. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, hebat-hebat ngajinya ini. Dalil selanjutnya ini ada dalil Suhaibul Iman, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu ada anit tariqi wal haya'u su'batum minal iman. Hadis riwayat Muslim. Apa katanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu katanya ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang dimana kita lahir, didengarkan, kumandangkan azan la ilaha illallah, dan ketika kita kembalinya pun juga kita berharapkan kalimat yang terucap dalam lisan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kita sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu adalah satu cabang keimanan. Pertanyaannya adalah setelah kita menyimak dua dalil nakli dalam amal Quran dan ada hadis, lalu Su'aibul Iman itu apa? Ya. Jadi Su'aibul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Good. Siapa namanya? Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Benar. Oh, Su'aibul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Nah, di sini supaya lebih secara terperinci apa sih Su'aibul Iman tuh?
Maka di sini Bapak meminta kepada kalian akan membuat sebuah kelompok. Jadi silakan kalian berkelompok mencari temannya sendiri-sendiri tadi. Jadi nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Nah, kelompok 1 tadi mana di sini? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Sini kelompok 1. Oke. Kelompok 2 tadi mana? Oh, kelompok 2 sana. Kelompok 3. Oh, di sana. Oke. Oke, baik. Sudah ditulis nama kelompoknya. Nah, setiap kelompok itu sudah Bapak berikan tugas masing-masing. Oke. Di mana di sana sudah ada tugasnya. Kalian setiap kelompok itu punya tugasnya masing-masing. Dari mulai misalkan kelompok 1. Di sana kelompok 1 itu Bapak meminta untuk menjelaskan. Nah, ini dia. Nah, oke. Perhatikan, nanti setiap kelompok memiliki tugas. Petunjuk umumnya diperhatikan dulu. Setiap kelompok membahas sub-sub tugas yang diberikan. Nah, gunakan buku paket boleh, kalian juga boleh menggunakan handphone juga boleh untuk mencari materi atau sumber pembelajaran. Kemudian nanti hasil dari sini, setiap perwakilan akan mempresentasikan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, contoh untuk misalkan di kelompok pertama itu, minta untuk mengidentifikasi minimal 5 cabang iman, berdasarkan hati, jelaskan maknanya, berikan contoh praktik sehari-harinya. Begitu juga sama yang lainnya. Oke? Mulai dari sekarang. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, tugasnya ngapain? Qaul bin lisani. Oke. Jadi apa katanya qaul bin lisani itu? Iman berdasarkan lisan. Kalau orang-orang yang suka ngomongin orang, menurut kalian itu bagaimana? Tidak mencerminkan, tapi dia teman sendiri. Sama aja. Gibah gitu. Oh, nggak boleh. Oh, itu karena memang bagian dari cabang iman. Oh, oke. Oke, sip, time up. Waktunya sudah habis. Oke, baik. Duh, 45 menit sudah berlalu. Kita tinggal lanjutkan. Bapak minta masing-masing dari kelompok itu tampil ke depan, mempresentasikan, menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok pertama. Oke, beri aplaus dulu dong buat kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Siregar dan selanjutnya Fatia Rokhadatun Naksiha, Raisya Azhara, Aira Rahmadona, Siva Nurfatika. Oke, jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi cabang iman, yaitu dalam ranah amalun bil arkan. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwasanya iman itu memiliki 3 ranah. Yang pertama itu ma'rifatun bil qalbi, iman dengan hati. Lalu yang kedua ada ikrarun bil lisani, iman dengan menggunakan lisan. Lalu yang ketiga ada amalun bil arkan. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah amalun bil arkan. Oke, jadi amalun bil arkan itu adalah iman dengan menerapkan dengan anggota tubuh. Nah, diantaranya ada seperti bersuci, menunaikan sholat, berpuasa, lalu ada menutup aurat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya contoh-contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya dari sekolah dan juga rumah. Ya.
Contohnya adalah menunaikan sholat. Menunaikan sholat di rumah. Contoh di rumah. Di sekolah. Contoh di sekolah. Contoh di sekolah adalah mengikuti sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Contoh di sekolah melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Contoh di rumah menjaga kerapian dan kebersihan pakaian. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas pengertian umum mengenai amal bil arkan dan sudah disebutkan juga contoh-contohnya baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sebelumnya saya ingin buka dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan. Ini kan Ya, benar. Benar. perbuatan kebaikan itu kan ada maksudnya perbuatan bukan ada yang negatif. Perbuatan itu dibagi dua. Ya, benar. Kebaikan, ada yang Ada yang buruk. Oke, kalau di sini kan kebaikan seman betul. pendalam itu termasuk nggak atau mungkin dibahas nggak sih di dalam cabut tentang perbuatan Kalau di dalam Syahubul Iman ini tidak dibahas tentang perbuatan keburukan. Jadi kita hanya membahas perbuatan baik. Jadi kalau ada perbuatan buruk itu tidak termasuk dalam Syahubul Iman cabang Amalun bil Arkan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Gak ada? kali Oke. bertanya. Stop. GOODGOB. Job, good job. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok terakhir ya. Kelompok 4, silakan. Siapa? Oh, Akbar dan kawan-kawan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan sebelumnya saya Maulana Akbar beserta teman-teman saya di samping saya bernama. Mufira, Jadina Nur Bunga Oktavia. Oke, baik. Teman-teman, kelompok kami atau kelompok keempat ini membahas tentang perbandingan hubungan antara iman, hati, lisan, dan perbuatan. Jadi, kelompok 4 ini adalah merekap dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok 1 mungkin tadi yang saya dengar adalah tentang iman hati, lalu yang kelompok 2 mungkin pembahasannya lisan, kelompok 3 tadi adalah pembahasan perbuatan. Namun, di kelompok 4 ini adalah tentang pembahasan perbandingan, sekaligus merekap semua apa itu iman hati, apa itu iman lisan, dan apa itu iman perbuatan. Hal yang tadi sudah dijelaskan, namun saya ulangin kembali, iman hati ini adalah keyakinan dan niat yang tertanam dalam hati. Ya, selanjutnya adalah iman lisan, yaitu pengakuan dan penyampaian iman melalui ucapan. Selanjutnya adalah iman perbuatan, tindakan nyata sebagai wujud keimanan. Dalam contohnya seperti ini teman-teman. Ya, dalam hati, lisan, dan perbuatan. Ini kita anggap contohnya ke dalam sholat aja deh ya. Sholat. Pertama adalah dalam hati. Hati kita berniat. Adakah teman-teman yang sholat gak ada niat? Nggak ada kan? Baik, selanjutnya adalah lisan. Mengucapkan takbiratul ihram dan baca basmalah. Adakah teman-teman yang sholat tidak membaca takbiratul ihram? Atau mungkin tidak membaca basmalah? Ada nggak? Kalau teman-teman nggak membaca takbiratul ihram, yang Allahu Akbar itu ya, kalau misalnya nggak tahu, dan membaca basmalah, itu termasuk rukun sholat, itu jika tidak mengucapkan, teman-teman sholatnya batal. Selanjutnya adalah perbuatan. Perbuatan itu yang dari posisi tangan gimana, ya kan? Terus, iktidal, ruku, terus sujud dan sebagainya, itu termasuk ke dalam perbuatan umpamanya ya. Kita sederhanakan, yaitu itu semua saling berkaitan dan kebergantungan. Jika salah satu tidak ada, maka apa yang terjadi? Sholatnya gak sah atau batal. Ya, jadi saling keterkaitan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari kami, tidak bisa berlama-lama. Jika teman-teman ada mungkin kendala atau mungkin yang masih kurang paham, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman yang jika ingin bertanya. Oke. GOODGOB. Good job. Tepuk tangan semuanya dong. Oke, sekian dari kami, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ganti-gantinya dari tadi Bapak itu ucapin syukur sama Allah tuh. Ya Allah, di luar ekspektasi banget gitu kan. Wah, diskusi dalam hanya jangka waktu 45 menit. Pembahasan Su'ibul Iman itu hampir jelas disampaikan, didiskusikan oleh kalian semua. Integritas susunannya bagaimana sih? Oke, yuk kita akan simpulkan.
Sekarang mengenai Su'ibul Iman tuh. Nah, oke. Jadi Su'ibul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman di sini itu yang biasanya kita tahunya itu oh cabang-cabang iman itu iman tuh keyakinan, iman itu adalah kepercayaan. Tadi juga dari yang presentasi disampaikan tuh, udah keren banget. Bahkan hadisnya siapa? Ibnu Majah ya? Ibnu Majah. Apa katanya? Lil hifdzi bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Secara tidak langsung itu sudah menyampaikan apa? Itu disampaikan adalah su'ibul iman. Kenapa? Ternyata su'ibul itu adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman di sini itu ternyata memang sudah dikelompokkan menjadi 3. Ada cabang-cabang iman berdasarkan hati, ada berdasarkan amal, perbuatan, ada juga dengan lisan. Dan selanjutnya, nah ini dia. Kita sudah tahu ya manfaat apa Su'ibul Iman. Supaya apa? Supaya kalau kita misalnya sudah mempelajari Su'ibul Iman, diharapkan apa? Nih, kita sudah belajar ini, mengerti, dan kita akan mulai mengamalkan apa-apa yang menjadi cabang-cabang iman. Nah, terus kemudian juga, yuk kita sama-sama untuk lebih meningkatkan lagi itu imanan kita, ketakwaan kita lebih menjaga lisan kita lebih menjaga hati kita. Biar kata orang lain yang belanja mobilnya, ya syukur alhamdulillah kita yang pakai mobilnya. Kan begitu ya. Ketika pas waktu ada siswa teman saya juara 1, jangan iri. Pikiran kita kembangkan, buka gimana, yuk bagaimana tip dan triknya, belajar yuk sama-sama supaya saya juga bisa termotivasi belajar menjadi lebih rajin lagi. Kayak gitu. Oke, baik. Setelah belajar dari ini, setelah kita mempelajari Su'ibul Iman, oke, apa yang kalian dapat? Hikmah apa yang kalian dapat? Lebih introspeksi diri, oke. Setelah belajar ini, saya akan lebih mengintrospeksi diri, Pak. Oke, good. Introspeksi dalam apa? Ucapan. Dalam apa lagi? Niat saya. Kemudian sama tindakan. Oke. Dan setelah ini, jangan lupa Bapak dibuka nanti di LKS-nya, dikerjakan halaman 46. Dikerjakan nanti di rumah dan insya Allah minggu depan kita kerjakan. Dan minta tolong sama kalian persiapkan karena minggu depan sesuai tadi yang disampaikan oleh Akbar pertanyaan apa? Minggu depan kita akan membahas mengenai apa? Sifat-sifat tercela. Oke. Baik. Demikianlah pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Oke, tidak ada. Baik, teman tidak ada. Bapak mengutip satu kalimat dari tokoh dari dunia, tokoh dunia lah ya. Albert Einstein. Albert Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Artinya, setinggi apapun ilmu kalian tanpa diiringi dengan agama, kemungkinan kali besar orang tersebut akan menghalalkan berbagai macam cara. Agama tanpa ilmu lumpuh. Apa maksudnya? Mau serajin apapun kalian beribadah, tapi tidak tahu ilmunya. Sholat subuh 2 rakaat, lagi rajin, tambahin 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Kan jadinya ngaco. Maka dari itu, lakukanlah sesuai dengan ilmunya. Demikianlah pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.